Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing mengenai bibit sawit abal-abal, kentosan, cabutan, dan lain sebagainya ya. Yang intinya bibit itu tidak didapat melalui penjualan benih yang bersertifikat. Jadi seperti yang ada di video, ini adalah perkebunan milik rekan saya. Usia tanamnya ini kira-kira sudah 18-19 tahun ya. Dan dulu saat rekan saya tanam ini sekitar tahun 2007-2008 ya. Karena kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan tentang sawit, jadi rekan saya ini dulu ambil kentosan di sebuah perkebunan PT atau perusahaan, dan setelah ditanam seperti ini hasilnya ya. Jadi untuk bibit abal-abal ini bukan saya menakut-nakuti untuk rekan-rekan. Jadi ada sisi negatif yang sangat sulit sekali untuk kita terima ya. Jadi awal tanam ini di usia mulai produktivitasnya sawit ini di usia 3 tahun, buahnya ada ya, formanya ada. Cuma nanti setelah usianya di atas 10 tahun benar-benar dirasakan dari bibit ini ya, dari mana dia berasal ini. Jadi untuk performanya sawit abal-abal ini, bibit sabutan, bibit kentosan, dan lain sebagainya, intinya bibit yang tidak jelas ya. Jadi akan terasa sekali jika sudah melewati usia tanam 10 tahun ya. Karena apa? Di momen usia tanam 10 tahun ini, dengan segala cara pemupukan yang ekstra, dengan apapun perawatannya, untuk performa setiap pokoknya ini sangat berat, sangat sulit sekali ditolong ya. Jadi seperti ini setiap pokok sawitnya, walaupun sudah menggunakan perawatan pemupukan yang ekstra. Jadi kalahnya bibit abal-abal ini di usia tanam setelah 10 tahun ya, akan terlihat dari semua kejelekannya, dari semua ketidakbagusannya. Jadi momen emasnya ini bibit abal-abal hanya sampai usia 10 tahun ya. Ini bukan dari perkebunan sini saja. Rekan-rekan bisa lihat dari perkebunan manapun yang dapat bibitnya ini asal-asalan ataupun bibit yang abal-abal, pasti akan seperti ini untuk performa sawitnya. Jadi kalau sawit ini tentunya dari mana dia berasal, disitulah dia akan melihatkan untuk performa buahnya ya. Nah ini, jadi sekalipun di masa emasnya, di masa puncaknya di usia 3-10 tahun ini, untuk performa buahnya tidak selebat bibit sawit unggul, tidak sebobot dengan bibit unggul ya. Nah ini yang sudah di atas usia 10 tahun sangat sulit sekali ditolong. Jadi untuk rekan-rekan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pengetahuan jika mempunyai niat untuk tanam sawit, untuk menjadi petani sawit. Jadi kalaupun belum bisa membeli bibit yang unggul, silakan sabar, tunggu sampai mempunyai rezeki yang cukup untuk membeli polong ataupun bibit siap tanam yang tentunya bibit yang bersertifikat ataupun bibit unggul ya. Jangan sampai rekan-rekan merasakan punya kebun sawit yang bibitnya ini tidak jelas, bibitnya ini bibit yang abal-abal, bibit kentosan, bibit cabutan. Tentunya performanya tidak bisa kita harapkan dan nantinya akan menjadi penyesalan ya. Nah ini rekan saya nggak lama lagi ini akan diganti dengan bibit yang unggul, karena sudah sekian lama sabar menunggu hasil dari sawit abal-abalnya ini ya. Jadi dahulu itu masalah utamanya di tahun 2007-2008 ini kurangnya pengetahuan tentang sawit dan kurang adanya sumber untuk pembelian bibit ini. Jadi sumbernya ini kurang informasi, alhasil dia cari kentosan di kebun sawit PT atau perusahaan. Setelah ditanam, yang terasa di atas usia 10 tahun ini terasa sekali ya untuk performa sawitnya.
Jadi sudah diberikan pemupukan yang ekstra, tetap saja performanya tidak meningkat, tidak kunjung baik. Nah, ini untuk sampel atau contoh perkebunannya. Oke ya, mudah-mudahan jangan diikuti, jangan sampai rekan-rekan ini terjerumus untuk tanam bibit yang tidak jelas asalnya. Jadi saran saya ini, kalaupun memang belum punya uang untuk beli atau polong sawitnya ini, sabar ya. Kita kumpulkan, daripada nanti kita tanam bibit yang tidak jelas asalnya, yang didapat hanya penyesalan, itu akan lebih mengenaskan lagi ya. Jadi lebih baik sabar untuk mendapatkan bibit dambaan, bibit unggul, bibit sertifikat ya. Yang jelas untuk performanya, kalau bibit unggul, bibit sertifikat ini jangan ditanya lagi. Performa buahnya ini sekali rotasi panen, kalau dihitung yang besarnya ini hanya beberapa biji ya, banyak kan di bawah 20 kilo untuk bobot buahnya. Jadi jarang sekali kita jumpai buah yang besar. Padahal jika kita lihat dari usianya ini sudah, jika sawit unggul sudah sangat memungkinkan menghasilkan buah yang berbobot, buah besar. Tapi inilah kenyataannya untuk sawit abal-abal seperti ini untuk performanya. Masa emasnya hanya di usia 3-10 tahun. Selanjutnya ini membuat pemiliknya kerepotan ya, untuk apa cara selanjutnya, bagaimana untuk membuat pokok sawitnya ini bisa berbuah lebat, apalagi berbobot ya, sangat sulit sekali. Oke, niat saya sharing, bukan saya untuk menakut-nakuti, bukan saya untuk melarang. Semua ada di tangan rekan-rekan, tidak tanam bibit yang manapun. Saran saya, rekomendasi dari saya, tanam bibit yang unggul, bibit sertifikat, bibit yang jelas, yang mempunyai harapan untuk masa depan kita, tentunya bibit unggul. Jadi jangan sampai menjadi petani sawit yang mempunyai kebun sawit dari bibit abal-abal, bibit cabutan, bibit kentosan, dan lain sebagainya. Intinya bibit yang tidak layak kita tanam ya, untuk harapan masa depan kita. Oke, saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya, dalam sharing saya, ada kata-kata yang kurang pas, ada kata-kata yang kurang benar. Saya ucapkan mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sukses, salam sejahtera. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.